Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyaikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanasilu bihadhil muqabasati fil kitab ma yakunu bayanan wa syahidan bisihhatihi. Dan kita akan menyampaikan dengan muqabasat ini, dengan cuplikan-cuplikan ini, fil kitabi, di dalam kitab ini, mayakunu, ya mengambil dengan kitab ini maing barang yakunu kang ono opo ma iku bayanan jadi penjelas, wasyahidan dan jadi bukti, bisihatihi dengan sahihnya ma. Ya artinya apa? Ma di sini adalah penjelasan tentang makna, peran, filsafat, ilmu pengetahuan yang menjadi concern dari kitab Al-Muqabasat. Jadi intinya ya kami akan selalu fokus mengembangkan gagasan-gagasan kefilsafatan dan keilmuan secara umum di dalam kitab ini. Walau anna hadhil awraqi ishtaghalat ala nuktatin ma fiha faqat. Meskipun sesungguhnya lembaran-lembaran ini ishtaghalat, ya sibuk ataupun terkonsentrasi, ala nuktatin, atas satu poin kecil, ma fiha, yakni sesuatu fiha yang ada di dalam auraq. Ya, meskipun kontribusinya kecil, begitu kata Imam Abu Hayyan atau kata Abu Hasan Al-Amiri, saya selalu ingin memastikan bahwa kitab Muqabasat ini adalah suatu kitab yang berisi tentang telaah-telaah filsafat, telaah-telaah keilmuan, begitu, sebagai penjelas dan seterusnya, meskipun mungkin kontribusinya sedikit. Wa kana dzalika la yunkiru annahu kafin fi ma'nahu. Muwafin ala aqso muwafin ala afsa wa aqso fi ala aqsohu lianna bahara hadzal ilmi amiqun. Wa kana kadzalika, dan begitu juga, la yungkiru, tidak dipungkiri, annahu, sesungguhnya ilmu filsafat itu kafin, mencukupi, fi maknahu, di dalam maknanya, muwafin, dan juga memenuhi,
ala aqsohu, atas apa yang menjadi tujuan dari filsafat. Li'anna bahra hadzal ilmi ka'amiqun wa qimatuhu ghalibatun. Kenapa filsafat itu mencukupi dan memenuhi apa yang dituju? Karena bahra hadzal ilmi, lautan dari ilmu ini, amikun, sangat dalam. Wa qimatuhu ghalibatun, dan harga nilai dari ilmu ini ghalibatun, iku sangat mahal. Walakinna, akan tetapi kita, wasolna, sampai kita, walakinna, akan tetapi kita, iku wasolna, sampai kita, nuktatan binuktati, poin by poin, gitu ya, step by step, poin by poin, sedikit demi sedikit. Kenapa ya? Karena memang filsafat itu begitu, tidak mudah sekali dipahami. Walakinna wasolna nuktatan binuktati, sedikit sedikit gitu. Kita jangan berpikir apa itu filsafat secara komprehensif. Kalau misalnya Mas Hamdi yang maaf mungkin masih bingung, satu poin kecil saja dari gagasan ini, poin kecil apa yang ada di sini, ya ambil itu aja, segitu. Nanti poin yang lain ada yang kecil lagi, ambil lagi. Ibaratnya kita memberikan titik putih di baju putih gitu, titik hitam begitu di baju putih, kecil. Kalau lama akan menjadi banyak. Jadi jangan berharap kita mendapatkan langsung banyak begitu, tidak. Karena memang poin kecil dan memang karakternya begitu. Kenapa seperti itu? Ya karena yang namanya filsafat itu tidak seperti ilmu bikin kue gitu, seperti ilmu bikin nasi, seperti ilmu bikin sayur yang dari A B C-nya itu lengkap, di situ selesai. Tidak seperti itu. Jadi wa muqabasatan bi muqabasatin, dan kita sampai dengan ilmu filsafat itu muqabasatan, dengan satu nukilan atau dengan satu curian, dengan satu ambilan dengan ambilan yang lain. Tazkiran lil alam wa tafrijan lin nafsi wastid'aan lin nasyati wa dilalatan ala mawadi'is sa'ati wal khazarati. Wa tadhkirun, sebagai pengingat, lil alam, bagi alam, wa tafrijan, dan sebagai pemberi kesempatan ataupun pemberi ruang, pemberi peluang begitu, lin nafsi, bagi jiwa, wastid'aan, dan menjadi pendorong, lin nasyati, untuk bangkit, wadilalatan, dan sebagai argumen ataupun sebagai bukti, ala mawadi'is sa'ati wal khazarati, atas tempat-tempat kejembaran, dan kejembaran. Khazarah itu belum tahu saya, tapi cukup as-sa'ah itu kejembaran. Wala tasilu, dan kamu tidak akan sampai, minha, di dalam, wala tasilu, dan tidak akan sampai kamu, minha, dari hadhil muqabasat, illa, kecuali, wahwa utawi filsafat, atau wahwa utawi
dalam arti filsafat atau dan seterusnya ilmu. Wala tasilu minha dari hadhil muqabasat atau minha dari illa wa huwa yuwafi ala kitabin dohmin atau dohama ini idza hawaita ala kulli ma fi. Menemui kesulitan lagi. Wala tasilu minha illa wa huwa yuwafi ala kitabin dohama idza hawaita ala kulli ma fi wa kullu ma yata'allaqu bihi wa yusarrifu bihi wa syabbahahu. Fa iza atabta ala abqaka Allahu fi ba'd at-taqdiri fa qaraba wa aqsada falam admanu laka khulu sama aquluhu min ba'd asy-syawahid wa innama uzautu dzalika kulluhu ilaha ulail a'lam alladzina kanu mazkurina fil waqti min ghairi instabdatta bi syai'in alaihim illa bima la bala bihi liyahsuna dhannuka wa yaqilla ta'ibaka biha fi tahjinihim wallahu ya'nika bilutfihi wa yuwasiluka bitaufiqihi innahu qaribun basir. Wala tasilu minha illa wa huwa yuwafi ala kitabin dohmin itu gemuk kalau tidak salah. Ala kitabin kalau dohama, kalau dua-duanya belum tahu konteksnya. Dan kamu tidak akan sampai minhad daripada filsafat illa wahwa kecuali ma iku yuwafi bisa memenuhi ala kitabin atas kitab ala kitabin dohmin. Saya tidak paham maksudnya kemana. Agmu jarmihi. Iya lemu, iya gemuk, sama. Yang tebal gitu. Ala kitabin agmu jarmihi, jirimnya besar, itu namanya gemuk, gendut lah gitu. Tetapi maksudnya apa? Wa huwa yuwafi ala kitabin dohmin, kalau jadi sifatnya kitab dohmin tidak paham. Tapi kalau ala kitabin dohama juga tidak paham. Idza hawaita ala kulli ma fihi wa kullu ma yata'allaqu bihi wa yasrifu fihi wa syabbahu atau kalau masdar itu wasyibhuhu, kalau jadi fiil itu wasyabbahu. Idza hawaita ala kulli ma fihi, ketika kamu mengumpulkan ketika kamu mengumpulkan ala kulli ma fihi atas apa yang ada di dalam kitab, wa kullu ma yata'allaqu dan sesuatu yang berhubungan bihi dengan kitab, wa yusarrifu dan mentasarrufkan ataupun mentransformasikan fihi di dalam kitab, wa syabbahu dan wasyibhuhu dan keserupaannya sorf gitu aja. Intinya begini ya. Jadi kan yang confuse kan walatasilu. Sekali lagi
dari awal coba ya, kita akan sampai kepada muqaddasat di dalam kitab ini. Kita akan sampai untuk mencuplik, mengambil poin-poin filsafat di dalam kitab ini, karena kitab ini menjadi bayan, menjadi penjelas, menjadi saksi dengan atau tentang kebenaran dari prinsip-prinsip umum di dalam filsafat. Jadi kitab ini memberikan penjelasan tentang filsafat. It's okay. Meskipun di dalam kitab ini poin-poinnya mungkin masih sedikit. Walau anna hadhil awraq, meskipun lembaran-lembaran di dalam kitab ini masih fokus di dalam poin-poin yang sedikit. Tidak masalah. Oke. Oleh karena itu, seyogianya kita tidak mengingkari bahwa kitab ini ataupun kajian ini memberi manfaat, mencukupi di dalam maknanya, menyesuaikan ataupun bisa memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Karena memang filsafat atau kitab ini merupakan satu ilmu yang sangat dalam, begitu. Itu dan waqimatun ghaliyatun, dan nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, tetapi kita akui bahwa kita sampai di dalam konteks ini dengan sedikit satu nukilan. Semuanya itu kita lakukan sebagai tadzkiron, sebagai katakanlah pengingat bagi alam, wa tafrijan, dan pemberi kejembaran bagi hati, wastidaan, dan menjadi dorong dalam kebangkitan ataupun gairah, begitu, memberi petunjuk dan seterusnya. Wala tasilu, dan tidak akan sampai minha, dari apa yang menjadi nuktah tadi, tidak akan sampai dari nuktah tadi, illa wa huwa yuwafi, kecuali memang bagian-bagian itu memenuhi di dalam kitab yang gemuk ini. Idza hawaita, ketika kamu mengumpulkan apa yang ada di dalam kitab ini dan memahami apa yang berkaitan dengan kitab ini. Artinya apa? Intinya sekali lagi sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mempelajari filsafat itu sedikit demi sedikit. Kita mempelajari filsafat itu tidak kemudian secara keseluruhan bisa semalam itu kita bisa pahami. Oh tidak, sedikit demi sedikit. Dan itu di dalam kitab ini juga sama. Poin-poin kecil itu kita ambil, poin-poin kecil itu kita ambil. Itu yang dimaksud dari kitab ini. Dia tidak memberikan satu gagasan yang sangat luas, karena filsafat itu sangat dalam. Itu yang dimaui dari Abu Hayyan At-Tauhidi di dalam kitab ini. Fa idza atabta alayya, nah begitu ya. Ketika kamu mencaci alayya, kepada saya, begitu. Kalau kamu ngatabta itu ngersulo, ngatabta itu kamu kurang puas deh, kamu kok kayak ini gitu loh. Ini bisa wa iza atabta alayya, ya kalau kamu protes terhadap saya, ya saya hanya ingin mengatakan abqaqallah, mudah-mudahan Allah bisa memberi keabadian kepada kamu fi ba'di taksiri, di dalam sebagian taksir. Kalau taksir itu sebenarnya kesembronoan awalnya. Taksir itu kesembronoan, tetapi tidak cocok. Ya, kalau tidak cocok itu yang penting abqonya yang kita kritisi. Jadi abqaqallahu fi ba'di taksir. Abqa itu kita pahami maknanya dengan misalnya menjaga. Itu akan lebih fleksibel. Jadi fa iza atabta alayya, kalau kamu tidak puas dengan saya, ya mudah-mudahan Allah bisa menjaga kamu
atas kesembronoan kamu. Nah, begitulah. Faqaraba, kemudian Allah mendekat, wa aqsada, dan Allah memberi maksud. Falam admin laka, saya tidak menjamin laka kepada kamu, hulu sama aku, atas kemurnian apa yang saya sampaikan, min ba'di syawaibi, dari sebagian hal-hal yang memang bersifat ya campur. Fa iza azauta zalika kulluhu ila haula'il alam alladziina kanu fi waqtin min ghairi an istabdadta bi syai'in 'alaihim fa inna ma azauta fa inna ma azautu dzalika kulluhu fa inna ma azautu gimana wawu wa inna ma azautu, dan yaktine saya ya azza itu ya memuliakan, dalika kepada hal itu, kulluhu semuanya, tentang hal itu, bukan kepada, tentang hal itu, kulluhu semuanya, ilaha ulaila alam, kepada semua alam, alladzina kanu, di mana mereka, mazkurina, orang-orang yang selalu ingat, fil waqti, dalam waktu, min ghairi anistabdad, tak, dengan tanpa ya menyia-nyiakan kamu, bisyai'in, min ghairi anistabdadtu, atau ta ya, min syai'in, dengan sesuatu, alaihim, kepada mereka, illa, kecuali bimala balad, dengan tanpa ada tujuan, bihi, dengan ma, liyahsuna, agar menjadi baik, opo dzunuka, dugaan kamu, wayakilu, dan menjadi sedikit, opo ta'ibuka, ya kejelekan kamu, biha, di dalam alam, fi tahjinihim, begitu ya. Apa tahjinihim? Hajana, di dalam blablanya alam gitu, atau ya alam. Wallahu ya'inuka bilutfihi, semoga Allah memberi pertolongan dengan kelembutannya, wa yuwasiluka, dan memberi petunjuk kepada kamu dengan taufiknya, innahu, sesungguhnya Allah itu qaribun mujib. Tahjinihim nanti dicari. Intinya bahwa kita harus yakin bahwa filsafat atau kitab ini atau ilmu di dalam kitab Muqaddasat ini memberi penjelas atas problem-problem kehidupan dan seterusnya. Gimana? Hajana takhala fihi aibun. Ya, aibun ya. Ya sama, ibnya mereka. Wa yaqilu, dan menyedikitkan Allah. Wa yaqilu, dan sedikit opo ta'ibuka, dosa kamu ataupun cacat kamu, biha, dalam biha dengan fi tahjinihim, di dalam ya kejelekan alam, sama ya, tapi tidak langsung, susah sekali. Wal yahsun dzannuka wa yaqillu ta'ibuka biha fi tahjinihi, dan perbaikilah dugaanmu, sedikitkanlah ta'ib itu mencela, sedikitkanlah mencelamu, biha, tentang masalah ini, fi tahjinihim, di dalam konteks kejelekan alam. Seperti itu. Ya, ini bahasa-bahasa yang sangat
reflektif dari Imam Abu Hasan al-Amiri sebagaimana dikutip oleh Abu Hayyan. Tetapi sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa di ending sebuah drama ataupun frase terakhir, paragraf terakhir dari esai Abu Hayyan cenderung berkarakter sebagai anti klimaks begitu. Jadi mereka akan kembali kepada peran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin begitu kan. Yang jelas di alinea yang terakhir ini mereka, apakah itu Abu Hayyan yang punya kitab ataukah Al-Amiri yang menulis gagasan ini, karena ini diklaim dari ucapannya Abu Hasan al-Amiri bahwa filsafat itu sangat-sangat bermanfaat untuk memahami persoalan-persoalan realitas di dunia ini, bukan karena keangkuhan daripada filsafatnya, tetapi karena karakter dari filsafat itu sebagai bahrul ilmi al-amiq, sebagai pengetahuan laut atau laut pengetahuan yang sangat dalam. Tetapi sekali lagi kita karakternya harus mengambil sedikit demi sedikit, poin demi poin. Itu yang harus kita usahakan. Kita tidak bisa secara keseluruhan untuk bisa paham. Bertahun-tahun kita mengajarkan tentang pemikirannya Plato, tetapi kadang-kadang kita belum paham. Ya itulah filsafat. Karena memang ya mungkin rumit dan seterusnya. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasat as-sani wa arba'un. Muqabasat yang ke-42 fi ma'rifatillahi ta'ala. Al-daruriyatun hiya am istidlaliyah. Ini juga susah juga. Fi ma'rifatillahi, tentang pengetahuan tentang Allah atau pengetahuan tentang Allah, apakah daruriyah apa hiya utawi ma'rifatullah am istidlaliyah ataukah istidlaliyah. Pengetahuan kepada Allah itu daruriyah. Jadi ya kita harus jujur saja memahami daruriyah itu kompleks juga. Tetapi sederhananya kalau para pendahulu kita memahami daruriyah itu mudah sekali. Misalnya kamu merasakan garam itu adalah asin, itu daruri. Jadi bisa dikatakan alamiah begitu. Jadi tidak dinalar pun yang namanya garam adalah asin. Karena memang di mana Pak letak keunikannya? Ya karena asin itu garam. Garam itu asin. Tuh, jadi daruri. Makanya kemudian dikatakan pengetahuan tentang garam itu ya daruri. Nah, pertanyaannya, apakah ini maksud mengetahui Allah itu daruriyun itu tadi itu? Nah, kamu tahu nggak Allah? Ya Allah ya tahu lah mesti. Karena ini semua ciptaan Allah. Kalau tidak ada ini, mungkin tidak ada Allah. Tapi nyatanya ada makhluk ini, berarti ada Allah itu ada. Kan begitu mengatakan pemahamannya seperti itu. Jadi seperti inilah. Tapi juga ada yang hiya istidlaliyah, ataukah pengetahuan tentang Allah itu istidlaliyah. Istidlaliyah itu ya kita harus membangun argumen-argumen, membangun hipotesis-hipotesis yang menunjukkan bukti bahwa Allah itu ada. Itu namanya istidlaliyah. Istidlaliyah itu
membangun argumen, mencari dalil, menelusuri bukti-bukti, membuktikan berposisi atau hipotesis bahwa Allah itu ada. Itu istilahnya. Dan ya saya belum membaca ini, tetapi sebenarnya kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Artinya istidlaliyah itu juga memang istidlaliyah, memang imam istidlaliyah, tetapi pada saat yang sama juga doruri, kepastian. Oke, qila li Abil Khair, dikatakan kepada Abil Khair. Siapa itu Abil Khair? Ada penjelasannya di halaman 160. Ditanyakan kepada Abil Khair, haddatsana, ceritakanlah kepada kami, an ma'rifatillahi, tentang mengetahui Allah, taqaddasa wa ala, Allah yang maha suci, wa ala, dan maha agung atau maha agung, ya maha tinggi, maha mulia. Daruratun hiya am istidlalun, apakah mengetahui Allah itu sebuah doruri, kepastian, am istidlalun, ataukah pakai argumen-argumen ataupun bukti-bukti ataupun dalil-dalil. Fa innal mutakallimina fi hadza ikhtalafu ikhtilafan syadidan wa tanabadhu alaihi tanabuzan ba'idan wa nuhibbu an yahsula lana jawabun fayufassiru ala haddil ikhtisari ma'al bayan. Tetapi kemudian sebenarnya belum dijawab oleh Abil Khair, tapi pertanyaannya berlanjut. Kenapa saya berkata atau saya bertanya tentang apakah pengetahuan tentang Allah itu doruri dan istidlal? Karena kenapa saya tanya demikian? Karena para teolog tentang masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan doruri, ada yang mengatakan istidlal, dan mereka cenderung saling berkontradiksi atau berlawanan antara satu dengan yang lain. Wa nuhibbu, dan kami senang, ayahsulalana, untuk bisa mendapatkan jawaban fayufassiru, begitu ya, fayufassiru, maka kemudian menafsirkan jawab tadi ala haddil ikhtisori, atas batasan-batasan yang ringkes ma'al bayan, serta disertai dengan penjelasan. Artinya apa? Tolong deh saya berikan pemahaman apakah mengetahui Allah itu adalah doruri ataupun istidlali. Kenapa pertanyaan itu saya sampaikan? Karena para mutakalim berbeda pendapat dan cenderung bertele-tele dengan pertanyaan ini. Dan kami katanya akan sangat senang jika mendapatkan jawaban yang ringkas tetapi jelas. Nah, gitu. Intinya begitu deh. Pertanyaan ini kepada Abil Khair. Begitu. Kemudian jawabannya Abil Khair gimana? Faqala. Kemudian Abil Khair menjawab. Jadi meskipun faqala, sekali lagi meskipun faqala itu jawabannya artinya menjawab gitu ya. Jangan sampai faqala berkata ini, jangan, kalau itu harfiah banget. Faqala, kemudian Abil Khair menjawab, hiya daruratun min nahiyatil aql wastidlalun min nahiyatil hissi. Hiya daruratun min nahiyatil aql. Tuh. Bahwa pengetahuan tentang Allah itu daruratun. Sekali lagi, daruratun itu apa? Daruratun itu bahwa katakanlah satu hal yang pasti
pasti penalarannya bahwa itu ada, gitu loh. Jadi bukan berarti di situ tidak ada penalaran, ya ada sih mungkin, tetapi maksud saya kita mengatakan bahwa garam itu asin itu bukan berarti kita tidak ada argumen, ada argumen. Tetapi bahwa keasinan garam itu adalah doruri. Sama dengan Allah itu ada, itu doruri, kepastian. Karena ada itu adalah Allah dan Allah itu adalah. Jadi doruriyun ini menjadi hiya doruratun min nahiyatil aqli wastidlalun min nahiyatil hissi. Tetapi kemudian ketika kita memahami dari sisi perspektif empirically ataupun reality, maka istidlal. Maksudnya istidlal itu apa? Ya kita membangun. Contoh misalnya, maaf ya, contoh. Ya mungkin ini saya tidak cocok atau tidak pas. Kalau Anda bertanya, di mana peran Allah, peran Tuhan di konteks hari ini ketika kita ribut-ribut corona? Loh, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mesti kan kamu berpikir, oh iya ya, Tuhan itu mana? Bagaimana kita argumenkan peran Tuhan? Artinya di situ ketika kita maksudnya min nahiyatil hissi itu adalah ketika kita membenturkan dimensi ketuhanan di satu sisi dan dimensi yang bersifat realitas di sisi yang lain, maka disitulah istidlal itu harus ada. Jadi misalnya mati si Anu kena tabrakan, itu janjiannya iki matine iki umur 50 tahun lagi atau dia memang matinya segitu? Kalau begitu kodar itu gimana? Apakah kodoknya itu kodarnya? Anda kan sudah bingung kan? Kenapa Anda menjadi bingung? Karena memang dengan realitas ini loh Mas. Dengan realitas ini. Dengan realitas yang ada tadi, korban tabrakan. Istidlali ya. Tetapi ketika Anda mengargumenkan di depan forum ini, Tuhan ada enggak? Ada. Bagaimana argumen? Bla 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 bla. Itu seakan-akan doruri. Jadi argumennya itu doruri, akliyahnya doruri. Tidak bisa dimudah dan itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam konteks ini, kalau kemudian, maaf misalnya ya, ada orang bilang komunis, ada orang bilang ateis, itu jangan dipahami sebagai orang yang secara nalar tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak, bukan berarti begitu. Kalau secara nalar mereka mengakui, tetapi dalam ateisme, dalam komunisme, dalam realitas itu loh Mas, itu loh. Peran Tuhan itu dikesampingkan, disingkirkan. Karena kalau dalam konteks realitas ini, maaf, Tuhan itu ikut campur, ribet nanti. Maaf saja, itu loh, ribet nanti gitu. Mau potong babi aja susah, mau memberesi corona saja susah. Ini disolati enggak? Ini dimandikan enggak jenazahnya? Ribet itu. Karena ini masih ikut campur tangan Tuhan. Itu yang terjadi kan. Jadi istidlal itu, makanya kemudian mereka ya simpan dulu sih. Kita bicara tentang corona ya itu nggak usah ini karena masalah realitas. Jadi itu pemahamannya, kita harus membedakan antara, jangan kemudian Anda ateis, Anda bukan itu, bukan berarti mereka tidak. Naif sekali kalau Karl Marx tidak mengakui adanya Tuhan. Karena naif sekali, dia orang cerdas dan bapak ibunya orang-orang Katolik dan orang-orang Nasrani yang sangat taat.
banyak tokoh-tokoh, tetapi dalam konteks keilmuan mengesampingkan. Karena kenapa disampingkan? Karena ini istidlal tadi itu harus ikut meribeti lah gitu. Ini mungkin bahasa sederhananya begitu. Oke ya, saya kira sedikit aja dulu untuk mendapatkan apa namanya, Titik tadi. biar ya sebenarnya masih kurang, tetapi oke, kira-kira sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.